Bayangkanlah, detik-detik terakhir kehidupan seorang insan ketika perjalanan panjang di dunia akan segera sampai pada garis penutupnya. Di sebuah ruangan yang hening, seorang hamba Allah terbaring lemah. Nafasnya tersengal, dada naik turun seakan dipaksa, dan wajahnya pucat pasi. Semua orang yang mencintainya berkumpul, namun pada hakikatnya, ia sedang berjalan sendiri menuju persinggahan terakhir. Saat itu sakratul maut perlahan datang mengetuk pintu. Ruh yang selama ini menjadi penggerak tubuh, kini mulai merasakan panggilan pulang. Ia bimbang antara cinta kepada dunia yang ia kenal dan ketundukan pada Rabb yang memanggilnya. Seperti seorang musafir yang diminta meninggalkan rumahnya untuk kembali ke kampung sejati. Seketika, malaikat maut hadir. Bagi mata manusia, ia tak terlihat, tapi bagi ruh yang merasakan, kehadirannya begitu nyata. Wajahnya penuh wibawa, membawa amanat besar dari Allah. Mencabut ruh sang hamba sesuai takdir yang telah tertulis sejak awal. Jasad menggigil seolah menahan sesuatu yang tak mampu ia pertahankan. Ruh mencoba bertahan, melekat erat pada tubuh, bagaikan anak kecil yang enggan berpisah dari ibunya. Namun perjalanan ini tidak bisa dihindari. Bagi orang beriman, malaikat maut datang dengan kelembutan. Ia menyapa dengan kata-kata penuh ketenangan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan rahmat Rabb-Mu. Ruh pun bergetar, perlahan merembes keluar dari jasad, dimulai dari kaki, naik ke betis, lalu ke lutut, dan seterusnya. Setiap helai urat terasa berpisah, namun dalam balutan cahaya, ruh itu tenang, seperti air yang menetes dari mulut kendi. Namun bagi orang yang lalai, malaikat maut datang dengan wajah yang menakutkan. Suaranya menggema, keras membawa kabar azab. Ruh pun berontak, menolak keluar, bergelayut pada setiap persendian. Tubuh terasa seperti dirobek dari dalam, urat-urat menegang, dan napas berubah menjadi deru berat. Itulah sakitnya sakratul maut, sakit yang tak pernah mampu digambarkan dengan kata-kata. Rasulullah SAW bersabda, rasa sakit sakratul maut ibarat 100 kali tebasan pedang. Orang-orang di sekitar hanya bisa menangis, membaca doa, atau menatap dengan hati pilu. Mereka melihat jasad yang terbaring, tapi tak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan ruh yang sedang berjuang. Saat itu seorang hamba benar-benar sendirian di ambang pintu pertemuan dengan Allah. Detik-detik semakin berat. Ruh mulai meninggalkan dada, naik menuju kerongkongan. Saat itu lidah menjadi keluh, mata menatap kosong, dan telinga tak lagi mampu mendengar. Dunia yang dulu begitu jelas, kini memudar perlahan. Cahaya ruangan, wajah keluarga, suara tangisan, semuanya menjauh, tertutup oleh kegelapan sakratul maut. Lalu tibalah saat paling genting, ketika ruh sampai ke tenggorokan. Itulah momen yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Maka mengapa ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, dan kamu ketika itu melihat, sedangkan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Quran Surah Al-Waqi'ah 83-85. Ruh pun terlepas. Seperti burung yang terbang, meninggalkan sangkar. Jasad yang ditinggalkan menjadi dingin, lemah, tak lagi berdaya. Mata terbuka menatap kosong, lidah terdiam, dan nafas berhenti. Itulah perpisahan terakhir antara ruh dan jasad, momen yang pasti dilalui oleh setiap manusia. Namun perjalanan ruh baru saja dimulai. Malaikat maut menyerahkan ruh itu kepada para malaikat lain. Jika ia ruh yang baik, malaikat membawanya dengan harum wewangian dari surga, melewati lapisan langit dengan penuh sambutan. Tapi jika ia ruh yang buruk, maka ruh itu dibungkus dengan kain dari neraka, berbau busuk, dan ditolak dari langit ke langit. Di balik tangisan manusia di bumi, di alam ruh sedang berlangsung perjalanan besar. Ruh menuju tempat penantian, barzakh, menunggu hari perhitungan. Jasad yang dahulu begitu kuat kini terbaring kaku, kembali menjadi tanah, sebagaimana asal penciptaannya. Dan begitulah, perpisahan ruh dan jasad adalah perpisahan yang pasti. Dunia hanya persinggahan, sedangkan akhirat adalah kampung yang kekal. Sungguh beruntunglah mereka yang mempersiapkan diri, sehingga sakratul maut menjadi awal perjumpaan indah dengan Rabbul Alamin.